Liang Chen, berapa banyak compound dance yang kamu bawa kali ini? Ye Liang Chen tidak banyak bicara, dan melemparkan cincin luar angkasa langsung ke Qin Yichen. Setelah yang terakhir merasakannya, dia tersenyum. Akhirnya kebutuhan mendesak terpecahkan. Selanjutnya, Qin Yichen menjelaskan bahwa Ye Liang Chen dan Liu Bo mengambil alih kamar dagang Fei Lei dan bekerja sama dengan keluarga Ni untuk melakukan pelelangan. Tentu saja Ye Liang Chen tidak akan menolak. Bahkan dia sudah lama merasakan darah dan kegembiraan karena tidak mengelola kamar dagang. Kali ini dia akhirnya bisa masuk kembali ke industri lama. Tapi Ye Liang Chen masih sedikit penasaran. Bos, apa yang kamu lakukan baru-baru ini? Saya. Qin Yichen tertawa. Karena Anda ada di sini, saya yakin bahwa saya ingin mengunjungi senior Wang Fu setelah beberapa saat. Begitu ucapan ini keluar, Ye Liang Chen melotot, tubuhnya yang bulat gemetar, dan berbisik, Wang Fu senior. Apakah itu alchemy Dao yang disebutkan oleh War Majesty? Tepat, Ye Liang Chen terkejut dan tidak bisa berbicara. Alchemy Dao. Masalah ini akan diteruskan kembali. Saya khawatir itu adalah Patriark Tua Feng. Mereka semua pasti iri. Dan bos saya, hanya pada tahap akhir Ordo Suci, dapat berbicara dan tertawa dengan Alchemy Dao, guru abadi. Kehidupan orang ini terbuka begitu saja. Selanjutnya, di bawah pengenalan Ni Yuntian, Qin Yichen pergi ke Yunwuya lagi. Alih-alih mengunjungi secara langsung, dia mengirimnya untuk beribadah. Lagi pula, mengunjungi guru yang abadi bukanlah perjalanan orang biasa. Anda harus penuh dengan etiket terlebih dahulu, dan Zhan Hongxiu dikabarkan bahwa tuannya bebas hari ini. Jadi Qin Yichen memutuskan untuk mengunjunginya secara resmi setelah 3 hari. Dalam 3 hari terakhir, Qin Yichen telah mengemukakan pengalamannya yang dirangkum sebelumnya. Dari waktu ke waktu, dia berpikir, dan memilah keraguan dan perasaan. Pada saat yang sama, pihak kamar dagang Fei Lei, meskipun pintu ditutup akhir-akhir ini, semua orang di luar pintu menjaga. Hanya untuk segera mengetahui bahwa berita dibuka lagi. Saat ini, reputasi kamar dagang Fei Lei dan senyawa dan telah menyebar ke seluruh sekte abadi Yuan Surgawi dan kota asal Surgawi. Mereka yang membeli compound dan bahkan lebih iri lagi. 3 hari kemudian, setelah menyelesaikan tulisan di atas meja, Qin Yichen mengenakan jubah dan bergegas ke sekte abadi Yuan Surgawi. Murid sekte abadi dan diaken yang ditemui di sepanjang jalan semuanya menyambut dengan antusias, terutama ketika Qin Yichen melewati kuil dan Suying dari murid generasi ortogonal merasa iri. Qin Pilmaster, apakah ini akan mengunjungi Lord Huang Fu? Aku sangat iri. Kalau saja aku bisa memiliki kesempatan untuk bertemu Tuan Huang Fu. Itu kesempatan bagus untuk berduaan dengan Master Huang Fu. Apakah kamu tidak melihat mata Su Elder? Berjalan di awan. Qin Yichen memberi hormat. Awan menyebar, memperlihatkan tangga batu menuju ke puncak awan. Dan Zhan Hongxian memberi isyarat sambil tersenyum. Ayo. Qin Yichen berjalan jauh. Huang Fuzhen sedang menunggunya, dan dia sedang memasak daun ketumbar di sebelahnya. Zhan Hongxiu juga menyajikan teh. Saya telah melihat senior-senior. Huang Fuyi masih tenang seperti itu. Mengangkat tangannya, duduk. Qin Yichen duduk bersila di futon. Berterima kasih kepada Zhan Hongxian atas teh harum yang dibagikan. Dan kemudian dia menatap Huang Fuxi sambil tersenyum. Katakan. Apa yang ingin kamu tanyakan padaku? Saat berbicara, Qin Yichen mengeluarkan banyak gulungan dan kertas terikat, dan melipat tangannya di depan Huang Fuyi. Senior tolong lihat ke atas. Junior baru-baru ini punya pikiran. Tiba-tiba punya pikiran. Ingin menyelidiki kompleks Sundan, tapi kok bingung. Sebenarnya bukan baru-baru ini. Tetapi Qin Yichen punya ide ini saat itu. Namun, ujung jari Huang Fuzhen sedikit gemetar. Dan lengan baju merah di sampingnya bahkan lebih terkejut lagi. Dari perspektif Zhan Hongxiu, Qin Yichen datang menemuinya. Dan hal yang paling mungkin adalah meminta spirit power untuk kendali dan pengetahuannya. Lagi pula, Qin Yichen baru dalam tahap akhir. Tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa pencapaian kekuatan roh sebelumnya sebenarnya lebih tinggi darinya. Alasan mengapa Huang Fuyi tercengang adalah karena tidak menyangka Qin Yichen memiliki ambisi dan visi jangka panjang seperti itu. Tentu saja, hanya membicarakannya secara alami sulit untuk disetujui oleh Huang Fuyi. Tetapi melihat gulungan-gulungan yang penuh dengan ide-ide itu, Huang Fu dapat melihat sekilas bahwa ini pasti kerja keras. Huang Fuyi mengambil gulungan itu dan tidak terburu-buru untuk melihatnya, tetapi bertanya, apa kendala dan kebingungan terbesarmu hari ini? Qin Yichen merenung selama 2 detik, kasihan. Petik 2, begitu kata-kata itu keluar, guru dan murid 2 terdiam beberapa saat, dan Huang Fuyi tiba-tiba merasa bahwa ini adalah diskusi yang sangat elegan, dan suasananya tiba-tiba berubah. Namun, Qin Yichen tidak bersalah, dia mengatakan yang sebenarnya. Imajinasi batas kemiskinan jelas bukan lelucon. Tahukah Anda, Sundan Majemuk adalah kombinasi dari beberapa efek, jadi ngomong-ngomong, jumlah obat suci yang dibutuhkan untuk penelitian dan pengembangan lebih banyak dari resep obat Sunda lainnya. Setelah Huang Fu tertegun, dia berkata bahwa dia memahami Qin Yichen dengan sangat baik. Lagi pula, dia datang selangkah demi selangkah. Jadi, apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu?
Qin Yichen berpikir sejenak. Junior belum banyak melihat, dan banyak orang suci memiliki sedikit kontak, dan pemahaman mereka tentang kemanjuran agak bias. Jadi saya ingin meminta senior untuk membantu mengidentifikasi. Huang Fui tidak tahu bahwa Qin Yichen dari 10.000 benua etnis menemukan bahwa jenis obat suci jauh lebih banyak daripada yang dia kuasai sebelumnya. Jadi wajar untuk merencanakan ulang integrasi prototipe senyawa tersebut. Setelah Huang Fu mendengar ini, dia mengangguk ringan, dan kemudian memusatkan perhatian sepenuhnya melihat pengalaman Qin Yichen. Nyatanya, kunci untuk majemuk dan telah dipelajari baru-baru ini. Namun, ketika melihat pengalaman tersebut, wajah Huang Fui berubah dari waktu ke waktu, dengan pujian sesekali, bahkan beberapa ide, yang membuatnya merasa disukai. Zhang Hongxian penuh rasa ingin tahu, tapi bagaimanapun, itu adalah upaya orang lain. Dia memandang Qin Yichen dengan antisipasi dan melihat yang terakhir menamparkan kepalanya. Saya tidak tahu. Perubahan ekspresi lengan merah jauh lebih drastis daripada Huang Fui. Bahkan dia sepertinya berpikir bahwa pemuda di depannya tidak lebih buruk dari Alchemy Dao. Ada yang lebih baik dari dia. Khusus untuk perpaduan pemurnian eliksir dan cairan obat, triknya adalah meskipun dia adalah guru peri, tentu saja tidak sebanding dengan teman-temannya, tetapi dia masih yakin dengan pertunjukannya. Meskipun kemajuan penelitian dan pengembangan senyawa Sundan masih dalam masa pertumbuhan, lengan merah yang dapat diperluas merasa bahwa kemajuan yang lambat tampaknya tidak ada hubungannya dengan kemampuan dan pencapaian Qin Yichen, yang persis seperti yang dikatakan oleh mantan miskin. Zhang Hongxiu ingin bertanya, pendapatan yang diperoleh kamar dagang Feilo pada hari pembukaan telah membuat banyak pilmaster pembangkit tenaga listrik cemburu. Seharusnya tidak demikian. Namun, dia segera merasa lega. Lagi pula, penelitian dan pengembangan dandelion majemuk itu juga membutuhkan sumber daya yang sangat besar untuk diinvestasikan. Zhang Hongxiu berpikir, jika diberikan kondisi yang diperlukan untuk Qin Yichen, mungkin senyawa dan akan terkenal di seluruh dunia. Huang Fui melihatnya dengan sangat cepat, tapi dia sangat berhati-hati. Prestasi Alchemy Dao membuat gambar yang tak terhitung jumlahnya di benaknya. Bahkan Qin Yichen terkejut bahwa pada saat Huang Fui menutup matanya, alisnya melayang menjadi siluet setengah realistis yang persis sama dengan yang sebelumnya.